Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Kami mengucapkan jazakumullahu khair yang sudah memberikan dukungannya kepada kami, baik moral maupun material. Nah, pada kesempatan kali ini, tema kajian yang akan kita ulas adalah mengenai kurban dapat membaguskan jiwa kita dan jiwa keluarga kita. Karena sesungguhnya dalam diri kita ini, jiwa kita itu terkadang dia negatif dan terkadang pula jiwa kita itu positif. Nih, salah satu contoh jiwa yang negatif, jiwa yang buruk, ada sebuah cerita seorang abid ahli ibadah yang tinggal di lereng gunung. Satu ketika dia pergi ke pasar untuk mencari keperluan kehidupan dia sehari-hari. Sementara di pasar ada seorang preman yang kerjanya mabuk dan segala perbuatan dosa dia lakukan. Berpapasanlah mereka di jalan. Nah, seorang ahli ibadah ini membuang muka dia. Tidak mau melihat wajah preman yang berlumuran dosa ini. Sementara preman yang berlumuran dosa ini juga tidak berani memandang wajah seorang abid ini. Setelah berpisah, qadarullah ceritanya ini, masing-masing ini meninggal. Nah, dua malaikat, malaikat penjaga pintu surga dan malaikat penjaga pintu neraka berebut. Kata malaikat penjaga pintu surga, preman ini adalah ahli surga. Tidak, kata penjaga pintu surga. Justru ini ahli neraka. Yang ahli surga itu adalah yang ahli ibadah itu. Akhirnya dihadapkanlah kepada Allah. Nah, setelah dibuka kolbunya, ternyata seorang ahli ibadah ini, dia tidak mau memandang wajah seorang preman ini karena menganggap dia banyak dosa. Sehingga dia membuat muka. Nah, sementara si preman ini tidak berani menatap wajah seorang ahli ibadah ini karena dia merasa banyak dosa, dia tidak pantas melihat orang yang ahli ibadah. Nah, disinilah letaknya. Jadi hati-hati kalau kita menganggap kita lebih hebat, berarti ada ujub dan itu penyakit jiwa. Sementara orang yang selama ini berdosa, dia menganggap aku banyak dosa, aku ingin bertaubat. Nah, insya Allah ibadah kurban ini adalah salah satu hikmahnya dapat membersihkan jiwa kita. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan dalam rangka pengembangan dakwah, insya Allah akan mendirikan pesantren virtual Baiti Jannati, meraih berkah, bahagia dan surga
khusus untuk orang dewasa dan orang tua, terutama yang sudah tidak lagi bekerja. Nah, informasi selanjutnya silahkan berkunjung ke pesantren virtual Ustadz Arifin Purba Official, atau boleh juga japri kepada saya. Baik sahabat-sahabat sekalian, tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang kurban membaguskan jiwa. Nah, kurban membaguskan jiwa. Baik jiwa kita juga jiwa keluarga kita. Penyembelihan hewan di dalam Islam itu setidaknya ada 3 yang disyariatkan. Yang pertama adalah akikah. Nah, ini sifatnya pribadi. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan ulas, akan kita kaji tentang akikah. Insya Allah. Nah, yang kedua, dam. Ini juga atas nama pribadi. Ya, keterangan tentang dam ini dapat dilihat pada video saya sebelumnya, yaitu tentang manasik haji. Nah, kemudian yang ketiga adalah udhiyah, atau disebut dengan kurban. Nah, ini sifatnya pribadi dan juga keluarga. Ini yang akan kita lihat nanti insya Allah. Baik. Nah, kurban atas nama ke satu keluarga. An Atha ibni Yasar qol, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-duhaya fikum ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Qal, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna thumma tabahan nasu fasara kama tara. Dari Atha bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana kamu menyembelih kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia berkata, adalah seorang laki-laki di masa Nabi menyembelih satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, jadi inilah dalilnya bahwa satu kambing itu sudah mencukupi, ya, minimum satu kambing untuk satu keluarga, suami, istri, dan 2 orang anak misalnya yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, dapurnya masing-masing. Kalau 2 kambing, 3 kambing, atau 4 kambing, boleh. 1 sapi untuk satu keluarga yang hanya 4 orang, boleh. Tidak perlu cari 3 orang lagi supaya 7, tidak perlu. Nah, jadi minimum 1 kambing. Kalau 1 ekor sapi untuk 7 kepala keluarga itu juga boleh. Maksimum 7 kepala keluarga. Nah, itu keterangannya ya. Baik. Juga disebutkan dalam hadis. An Jabir ibni Abdillah qol, syahitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu nazala an mimbarihi fayati fa'utiya bikabshin fadhabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar hadza anni wa ammal lam yudhi min ummati. Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya dia berkata, saya menghadiri salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musola atau tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkanlah kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Kambing ini dariku dan dari orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Nah, jadi Nabi pernah, karena tergantung keadaan ekonomi dalam tahun itu. Nah, kemudian pengertian udhiyah dan pengertian kurban. Udhiyah adalah penyembelihan hewan di pagi hari. Sementara kurban artinya pendekatan, qorib, akrab, itu pendekatan.
Nah, dengan demikian, udhiyah atau kurban adalah penyembelihan hewan di pagi hari setelah sholat Id untuk mendekatkan diri kepada Allah antar keluarga dan anggota keluarga dan masyarakat. Jadi kurban itu pendekatan diri kepada Allah dan pendekatan sesama anggota keluarga, juga pendekatan sesama masyarakat. Itulah kurban atau udhiyah. Oke. Nah, jadi udhiyah ini disembelih setelah sholat Id. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat Id karena Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, inilah dalil bahwa hewan kurban itu disembelih setelah sholat Id. Kalau sebelum sholat Id dia bukan kurban namanya. Ya, oke. Nah, selanjutnya mendekatkan anggota keluarga dan juga kepada sesama manusia supaya akrab di negeri itu, di kampung itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani' wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar agama Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya pengorban dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, orang yang mampu dan orang-orang yang meminta-minta atau orang miskin. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, onta itu cara menyembelih onta adalah ontanya sedang berdiri. Jadi tidak dirubuhkan seperti sapi, tidak. Dia berdiri, maka dengan pisau yang pendek itu dipotonglah bagian leher bawahnya sedikit. Nah, itu ada caranya. Yang kedua, di sini yang berhak atau yang boleh memakan daging kurban itu ada 3 golongan. Yang pertama, pengorban. Nah, jadi pengorban itu dia boleh memakan sebagian. Kalau diserahkan kepada panitia, ya ada 2 pilihan. Yang pertama pilihan dia mendapatkan tumpukan-tumpukan saja. Nah, sebagaimana orang-orang lain juga mendapatkan. Tapi, nah boleh juga bagi pengorban oleh panitia menyiapkan khusus salah satu paha belakang. Kalau dia seekor kambing. Nah, pahanya itulah diberikan kepada pengorban. Atau paha salah satu sapi, yang kanan atau yang kiri. Nah, dari paha sampai ke kaki itulah dagingnya dibagi 7 untuk 7 kepala keluarga pengorban tadi. Nah, baru sisanya itulah ditumpuk untuk para orang-orang yang mampu atau orang-orang miskin. Nah, jadi pengorban boleh dapat, orang-orang mampu juga boleh memakan daging kurban berdasarkan tumpukan-tumpukan itu, begitu juga orang miskin. Nah, demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, ini supaya akrab satu keluarga itu, supaya akrab dalam masyarakat tersebut. Oke, hukum kurban terbagi 2, kata alim ulama. Yang pertama ada mengatakan ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu menurut Imam Malik dan menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, berdasarkan hadis An Sa'id ibnil Musayyab qol man arada ayyudhhiya. Ya, artinya barang siapa yang ingin menyembelih kurban, yang ingin. Nah, jadi kata-kata siapa yang ingin, ini kata alim ulama berarti hukumnya sunnah. Ya, kalau dia nggak ingin, nggak apa-apa, begitu maksudnya. Kalau dia ingin, nah silakan dia berkorban.
Misalnya dia ada kemampuan, dia ingin dia berkorban. Oke. Jadi sunnah kata ulama. Nah, begitu juga berdasarkan riwayat ini. An Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Hurairah, ya, wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'nahu. Qala Syafi'i rahimahullahu wa balagna anna Abu Bakrin As-Siddiqi wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yathiyani karahiyatan ayyaqtada bihima fayazunnu. Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa telah sampai kepada kami bahwasanya Abu Bakar dan Umar keduanya pernah tidak berkurban. Ketika ditanya, keduanya menjawab, kami takut nantinya dianggap orang wajib, sehingga orang-orang akan meniru keduanya dalam melakukan dan berfikir. Nah, ini jadi pernah Abu Bakar tidak berkorban, pernah Umar tidak berkorban. Ya, setelah Rasulullah wafat. Ditanya oleh orang, kenapa Anda nggak berkorban? Kami takut nanti ini dianggap orang wajib. Nah, artinya apa? Artinya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah bagi penduduk yang mampu secara ekonomi dan tidak dalam keadaan safar atau bepergian. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki untuk berkurban namun tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, jadi ini janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini kata Nabi dengan tegas. Nabi mengatakan. Nah, artinya kata ulama, sebagian ulama, Imam Abu Hanifah, inilah bentuk buktinya bahwa korban itu wajib karena Nabi mengancam, Nabi Nabi mengingatkan, ya, dengan sangat keras, jangan dekat-dekat masjid, sana pergi. Mampu ekonominya, sanggup lapang rezekinya untuk berkorban, tapi tidak berkorban. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib karena Nabi dengan tegas mengingatkan. Nah, juga berdasarkan hadis an Abi Hurairah taqol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul pada hati seorang hamba selama-lamanya sifat kikir dan keimanan. Jadi nggak mungkin bersatu dalam kolbu seorang hamba, kata Nabi, antara kikir dan iman. Kalau dia betul-betul beriman, pasti tidak ada kikir dalam kolbunya. Tapi kalau dia kikir, pasti tidak ada iman dalam kolbunya. Karena nggak mungkin bersatu, kata Nabi. Apa itu kikir? Kikir itu pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, bedangki, polit. Nah, itulah istilahnya itu. Banyak sekali istilahnya. Mampu dia berkorban, tapi nggak mau berkorban. Nah, ini makanya Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu berarti wajib hukumnya bagi yang ada kelapangan rezeki. Nah, coba apakah benar kita tidak mampu berkorban? Mari kita hitung. 1 ekor kambing ada yang harga 3 juta rupiah. Ada yang sedang memenuhi syarat, adalah ukuran kecil lah, tapi sudah memenuhi syarat. Nah, 3 juta rupiah bagi 365 hari setahun sama dengan 8.300 rupiah per hari dia nabung. Nah, 8.300 per hari, masa tidak mampu? Nah, coba kita bandingkan. 1 bungkus rokok itu 12.000 per hari. Minimum 1 bungkus. Bisa 2 bungkus. Mampu dia. Kalau kita kalikan 12.000 kali 365 hari, totalnya 4.380.000. Sanggup dia beli rokok, dibakar tuh duit. Tapi kenapa nggak sanggup berkorban? Nggak mampu berkorban. Apa itu artinya? Nah, coba kita renungkan bersama ini. Ya sangat sayang sekali
kalau ada satu keluarga seumur hidup nggak pernah berkurban untuk keluarganya. Sayang sekali. Kenapa? Karena luar biasa pahala kurban ini. Oke. Nah, makanya kurban itu adalah ujian keimanan dan bisa jadi sebagai asuransi jiwa setahun ke depan. Tuh. Jadi jiwa kita, jiwa keluarga kita, kita asuransikan dengan kurban. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, jadi inilah sejarah tentang penyembelihan Ismail. Ya, jadi sudah diikat tangan dan kakinya. Begitu juga matanya dengan kain hitam. Sudah siap pedang itu dari pelipis mata dan mau dipindahkan ke leher. Langsung Allah tegur, stop Ibrahim, jangan teruskan. Engkau telah membenarkan mimpimu. Karena dalam ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim itu bermimpi diperintahkan Allah menyembelih Ismail. Itulah ujiannya. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, kata Allah. Ujian, diuji oleh Allah. Nah, dengan ujian itu Nabi Ibrahim lulus, Nabi Ismail pun lulus, Siti Hajar lulus, begitu juga Siti Syarah lulus semua. Nah, jadi digantilah dengan kambing yang ada di sekitar mereka, itu kambing peliharaan mereka. Dah, tukar, ambil kambing itu sebagai tebusan jiwa anakmu. Tebusan jiwa. Nah, makanya kalau kita berkurban, insya Allah dijaga jiwa kita, jiwa anak-anak kita ke depannya insya Allah. Nah, ini dia ya. Jadi inilah luar biasanya ibadah kurban ini. Makanya sayang kalau nggak pernah berkurban seumur hidup dengan alasan tidak mampu. Sayang sekali. Oke, nah semuanya bernilai pahala dan dapat membaguskan jiwa kita, jiwa keluarga kita. An Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jal min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ashariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jal bimakanin qabla ayyaqa'a al-ard fatibu biha nafsan. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Tuh, Allah sangat suka bagi orang yang berkurban pada hari raya Idul Adha. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya sebagai pahala. Tuh, tiap tahun kita satu kambing, 10 tahun 10 ekor. 20 tahun 20 ekor. Coba kita hitung itu. Tanduknya berapa, kukunya berapa, bulu-bulunya itu semuanya jadi pahala. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Sebelum jatuh ke tanah, darah sudah diterima Allah kurban kita. Kalau kita ikhlas berkurban. Nah, makanya dalam hadis ini terakhirnya, fatibu biha nafsan, maka perbaguslah jiwa kalian dengan kurban itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita diperintahkan untuk hadir menyaksikan hewan kurban kita itu dipotong. Nah, syukur-syukur kalau bisa kita motong sendiri. Berdoa kita saat menyaksikan kurban kita disembelih. Anna Aliyan radhiyallahu anhu
akhbarahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi wa ayyaqasima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'tiya fi jizaratiha syai'an. Bahwa Ali radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Abdurrahman bin Abu Layla bahwa Nabi memerintahkan kepadanya agar dia berada menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Nah, ketika hewan kurban itu disembelih, kita berkata dalam hati kita, berdoa, ya Allah, hilangkanlah sifat-sifat kebinatangan pada jiwaku. Hilangkanlah sifat-sifat kebinatangan pada jiwa keluargaku. Karena di jiwa kita ini ada jiwa kebinatangan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu taobannya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Nah, makanya ketika kurban kita disembelih, kita berdoa kepada Allah agar jiwa kita, jiwa keluarga kita dibersihkan dari segala macam sifat-sifat kebinatangan, dari segala macam sifat-sifat keburukan, dan kemudian membagikan kurban semuanya dari dagingnya, kulitnya, pelananya, dan agar tidak memberikan apapun dari hewan kurban itu kepada tukang jagalnya sebagai upah. Dalam hadis lain disebutkan upah tukang jagal dari uang kami tersendiri secara terpisah. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita patungan 1 ekor sapi untuk 7 kepala keluarga, 1 kepala keluarga itu 3,5 juta. Nah, tambah 200.000 untuk uang rawat dan uang potong. Kalau kita memberikan seekor kambing kepada panitia di masjid atau di musola, tambah 100.000 untuk uang rawat dan uang potong. Nah, begitulah semestinya. Oke, mari kita lihat. Kurban memperbagus jiwa. Jiwa atau nafsu. Ini. Ya. Jadi di dalam diri kita itu ada kolbu. Nah, kolbu itu ada 3 lapis. Ada lapis luar namanya as-sudur. Ada lapis tengah namanya al-fuad. Ada lapis dalam namanya al-absar. Di as-sudur itu ada 5, syaitan, hawa, sifat binatang, bintik hitam akibat dosa, penyakit-penyakit hati, dan jin korin. Nah, ini adalah negatif. Ya. Kemudian yang lapisan dalam ada ilmu, ada iman, ada takwa, ada malaikat, ada ruh atau nurani. Inilah yang positif. Makanya kata Allah, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kami ilhamkan kepada jiwa itu negatif dan positif. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mau berusaha membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Rugilah orang yang selalu mengkotori jiwanya. Nah, itulah dia. Di fuad itu ada jiwa. Nafsu atau nafs itu adalah jiwa atau sukma atau karakter atau kepribadian. Nah, kalau dia menghadapnya ke atas, maka jiwanya akan menjadi negatif. Tapi kalau dia selalu menghadapnya ke dalam, maka jiwanya akan selalu positif. Nah, untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, penyakit-penyakit dalam jiwa kita, lewat kurban inilah. Perbaguslah jiwa kalian dengan kurban. Makanya sekali lagi sangat disayangkan kalau satu keluarga itu mampu secara ekonomi, tapi dia tidak berkurban. Sangat disayangkan. Nah, bagi yang kurang mampu, bernabunglah. Bisa kok. Ditabung satu hari 5.000, 5.000, 7.000, 10.000. Mendekati hari nanti tinggal menambahin sedikit. Nah, ini sahabat-sahabat sekaliannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dapat memberikan wawasan buat kita bersama dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan keluarga kita tetap pada jalan yang diridhoinya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.